Nah, telah hadir di narasumber ketiga kita, Bapak Surahyo Sumarsono. Selamat pagi, Pak Surahyo. Selamat pagi Pak Bayu, Pagi salam Pak kenal. Surahyo, Selamat pagi Prof. Purnawan, ketemu Pak Riko, lagi. ketemu Ya, lagi. Ya, eh, Bapak Surahyo adalah Direktur dan Konsultan Senior Ketiasan Niwanda Kawasita dari UGM, ya Pak. di mana-mana Pak. Oh iya. Nah ini penting buat mengambil kira-kira apa nih dari sisi akademisi yang masih kurang untuk mendorong telemedicine di sini. Mungkin Bapak Surahyo bisa memaparkan kepada kita semua, Pak. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali atas undangan untuk ikut bergabung di acara sharing session atau FGD di pagi ini dengan tema besarnya strategi pengembangan telemedicine dalam mendukung daya saing ekonomi digital Indonesia. Jadi saya juga kemarin sempat mencari apa ya koneksi bagaimana kaitannya dengan ekonomi digital. Ini kaitannya dengan bagaimana transaksi yang secara digital bisa dilakukan di Indonesia berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Nah, ini mungkin juga menarik untuk kita cermati, apalagi pandemi ini menjadi apa ya katalisator, menjadi trigger, menjadi driver yang sangat kuat sekali sehingga layanan kesehatan kembali lagi ada fase digitalisasi dan transformasi digital, dan Kementerian Kesehatan sudah menuju ke yang terakhir itu, sehingga saya yakin ke depan perkembangan semakin bagus dan juga dari sisi ekonomi digitalnya juga akan semakin baik. Nah, di sini saya diberi tema tentang perkembangan telemedicine di Indonesia dan best practice di beberapa negara. Nah, sebelumnya izinkan saya akan mencoba memperlihatkan sedikit dulu tentang secara umum gitu ya definisi ini, karena ini kaitannya dengan teknologi itu sendiri. Karena kita bilang di ekonomi digital, kalau kita lihat dari definisi umumnya adalah penggunaan teknologi internet dan perangkat digital gitu ya yang mendorong kegiatan ekonomi. Cuman kan tidak selalu teknologi internet itu bisa didapatkan dengan mudah di negara seperti kita, itu di negara Indonesia yang mempunyai keterbatasan dari sisi infrastruktur, tantangan geografis yang sangat luas, keberagaman dari masyarakat, dan lain-lain. Sehingga sebenarnya definisi dari WHO sendiri yang sangat sederhana adalah bagaimana kita memberikan penyampaian layanan kesehatan di mana pasien dan pemberi layanan itu terpisah secara jarak, yang nanti akan didukung oleh teknologi informasi komunikasi atau TIK, yang mana bisa digunakan untuk diagnosis, untuk treatment, untuk riset dan evaluation, untuk pendidikan berkelanjutan dan lain, yang teknologi pendukungnya ternyata juga tidak harus selalu high-end atau yang sifatnya high-tech, seperti teknologi internet dengan broadband kecepatan tinggi, tapi kita bisa lihat lagi di beberapa daerah di Indonesia, terutama daerah 3T, rural area gitu, mereka ternyata masih hanya mampu memanfaatkan koneksi 2G atau 2G, sehingga pelaporan misalnya untuk surveillance penyakit malaria atau apa menggunakan teknologi SMS, ya menggunakan teknologi-teknologi yang sederhana dengan menggunakan feature phone, belum ke arah smartphone gitu ya, tapi sudah dengan menggunakan pemrograman yang lebih simpel di atas smartphone ya, seperti kalau kita ngecek pulsa misalnya Telkomsel bintang 99 pagar ada menu, itu banyak sekali rekan-rekan di lapangan yang menggunakan teknologi itu untuk melakukan pelaporan atau memberikan input data ke sistem yang ada di kabupaten atau provinsi dengan menggunakan teknologi yang lebih rendah, yang mana juga nanti pastinya akan juga bisa mendukung dari bagaimana ke depannya ekonomi digital itu akan berjalan di Indonesia juga, karena kita perlu melihat pemetaan bagaimana infrastruktur dan perangkat digitalnya sudah berapa jauh, walaupun data terbaru misalnya dari Hotsuite, dari We Are Social dibilang bahwa masyarakat Indonesia dengan populasi 270 juta, jumlah handphone atau koneksi yang terhitung 370, tidak berarti semua masyarakat Indonesia punya handphone ya, ada banyak orang Indonesia yang punya beberapa handphone. Nah, jadi tapi ternyata kalau kita berkeliling keluar, saya juga kebetulan ikut membantu di Kementerian Kesehatan, temenin waktu awal-awal kita sering survei ke lapangan, terlihat bahwa banyak sekali area-area yang sangat-sangat susah dalam mendapatkan koneksi, bahkan beberapa harus menggunakan radio 2 meteran ya, HT, untuk berkomunikasi dengan puskesmas, misalnya dokter di lapangan dengan puskesmas naik ke RSUD, ternyata harus menggunakan radio 2 meteran. Nah, itu kan juga bentuk bagaimana penyampaian informasi secara elektronik kemudian nanti dikonversi, diinput menjadi sistem informasi rumah sakit atau SINPUS di puskesmas juga. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau kita harus
mau memetakan dengan lengkap banyak hal yang harus kita cermati di dalam pengembangan kesehatan digital yang nanti akan mendukung ke arah ekonomi digital di Indonesia dengan berbagai keterbatasan yang ada, itu yang harus kita paham. Ini sedikit saya ambil sedikit dari kantor staf presiden beberapa waktu lalu di acara di UNDP ya, tentang ya tadi sudah dijelaskan tentang masalah regulasi. Saya yakin juga ini sedang ditunggu-tunggu, apalagi Permenkes 20 nomor 2019 sedang direvisi. Di salah satunya juga akan mungkin ada mencakup tentang pelayanan telemedicine dari dokter ke pasien langsung gitu ya, karena kita masih menunggu sampai seberapa jauh seperti keputusan Menteri Kesehatan yang penggunaan telemedicine dokter pasien selama pandemi ini akan berubah menjadi apa ya. Tadi Pak Riko saya kira sudah menjelaskan dengan sangat detail sekali. Semoga segera kita dapatkan perlindungan hukum ke arah itu gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di ranahnya telemedicine sekarang kan juga antara komen atau temenin lama-lamanya dan sisruta yang harus berintegrasi. Kalau kita bilang antar Fasiankes ya itu juga perlu dicermati ke situ. Nah, kita lihat juga ini ada Pak Agus dari DTU juga ya, bagaimana prioritas yang akan dikembangkan ke arah sana, terutama menuju ke transformasi teknologi digital ya, teknologi kesehatan maaf, yang artinya akan mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi digitalisasi dan bioteknologi di sektor kesehatan, yang mana nanti akhirnya kita bisa wujudkan sebagai dukungan ke pemerintah dalam melakukan mendapatkan universal health coverage ya, di mana nanti antara ini bisa di BPJS, nanti ada data di belakang. Mereka juga mencoba memanfaatkan komen atau temenin diintegrasikan dengan mobile CKN untuk pelayanan di daerah-daerah terpencil ya, di FKTP, Fasiankesnya antar fasilitasnya dengan komen atau temenin, kemudian dari dokter ke pasiennya misalnya menggunakan mobile CKN dan lain-lain. Yang ini tantangan juga dari teman-teman dari atensi, bagaimana nanti solusi mereka juga bisa berintegrasi dengan layanan-layanan yang di daerah terpencil atau 3T. Jadi menjadi modul, menjadi extension dari sistem informasi di puskesmas. Itu juga jadi satu kajian yang perlu menarik kita cermati. Nah, juga kembali lagi dari kantor staf presiden juga menyebutkan salah satunya, walaupun sekarang sudah dipersiapkan oleh DTO dan Pusdatin dari Kementerian Kesehatan ya, tentang adanya Indonesian Health Service dan lain-lain, integrasi dengan back end, kemudian tentang sistem keamanan gitu ya, kemudian literasi digital tadi disebutkan juga oleh Pak Riko, Pak Bayu juga ya, bagaimana pentingnya ujung tombak kita di layanan kesehatan di daerah. Mereka juga harus paham, memahami bagaimana memanfaatkan perangkat digital dan sistem yang pendukungnya sehingga layanan telemedicine atau kesehatan digital berjalan dengan lebih baik. Dan juga pastinya adalah tentang regulasi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini tadi saya kira sudah dibahas juga oleh Pak Riko, nanti mungkin juga ada Pak Agus dari DTU bisa menjelaskan lebih lagi tentang prioritas yang akan mereka lakukan, terutama di bagian C, sektor C itu Healthcare Application System, yaitu Expansion of Telemedicine Technology. Ini saya kira juga saya sangat salut juga dengan Kementerian Kesehatan dan keberanian membuat DTO atau Digital Transformation Office per Juli tahun 2021 lalu, sehingga terjadi perubahan yang sangat cepat gitu ya, agile, tentunya berkolaborasi, bekerja sama dengan baik dengan Pusdatin dan lain-lain. Ya, walaupun nanti tantangannya adalah bagaimana kita mampu mengelola change management atau manajemen perubahan di daerah, di FKTP, di ujung yang paling depan, karena mereka tentunya yang selama ini sudah nyaman dengan aplikasi lokalnya harus berintegrasi, harus melakukan berbagai perubahan-perubahan yang mungkin nanti akan menjadi tantangan besar di sistem layanan kesehatan digital di daerah gitu ya. Karena selama ini kan sudah banyak sekali, mungkin sering disebutkan di presentasinya DTO atau Pusdatin, ada 400 aplikasi kesehatan lebih yang sudah berjalan di lapangan. Nah, jadi kalau kita lihat, kita petakan secara umum, walaupun pasti ini masih sangat kurang lengkap gitu ya, masih banyak yang harus ditambahkan. Kita lihat antara dua kelompok besar, yaitu provider to provider dan client to provider. Ini kategori yang dituliskan WHO ya dengan nama seperti itu. Ada yang dari Kemenkes, ada temenin yang sekarang menjadi komen dan sisruta, sedangkan yang client to provider tadi Pak Riko salah satu penggawang dari Sehatpedia, kemudian BPJS ada mobile CKN, kemudian jangan lupakan bahwa telemedicine juga banyak dilakukan oleh banyak rumah sakit yang melakukan pelayanan secara online karena adanya pandemi. Jadi ini bagi pasien yang sudah memiliki rekam medis, mereka tidak harus datang ke rumah sakit, ditambahkan modul-modul baru untuk melakukan telekonsultasi. Misalnya contoh kemudian di area
kampus kami dekat kami di Sarjito, mereka punya namanya Tekon gitu. Tekon itu bahasa Jawanya tanya, telekonsultasi sebenarnya. Kemudian juga banyak juga puskesmas melakukan inovasi-inovasi untuk melakukan ekstensi terhadap sistem puskesmas atau simpus. Walaupun ada yang hanya sekedar menggunakan SMS atau WA, sampai juga menggunakan modul tertentu yang berbasis web sehingga bisa diakses dari smartphone, itu bentuk juga dari inovasi layanan telemedicine yang sudah dikembangkan oleh para puskesmas ya, terutama mereka mungkin tidak punya dukungan teknologi yang canggih atau mungkin SDM yang kuat sehingga mereka hanya secara simpel melakukan ekstensi layanan dokternya secara aktif memantau kondisi pasiennya menggunakan WhatsApp, menggunakan SMS. Itu pun juga kalau kita kembali ke definisi WHO adalah bentuk telemedicine dan juga ke depan pasti akan bisa kita lihat bagaimana hal itu bisa mendukung di ekonomi digital. Tentunya lagi pastinya adalah layanan-layanan dari PLT yang hadir di sini, ada Dr. Irwan, ada beberapa teman-teman lain yang sering kita ketemu secara online juga gitu ya. Ada Atensi, ada dari healthcare, Mas Bimo ya, Pak Bimo dan lain-lain. Ini saya kira juga akan terus berkembang dengan pesat, walaupun sekali lagi memang kita tanda kutip agak ketinggalan dibanding dengan di sektor finansial, di mana BI dan OJK sudah lebih sikap dengan berbagai hal, dengan regulasi sandbox-nya dan segala macam hal, sehingga pelayanan mereka akan terus berkembang dengan inovasi-inovasi yang sangat bagus gitu ya. Nah di kesehatan sekali lagi, karena kita sekali lagi tetap sekali harus memperhatikan tentang keselamatan pasien dan lain, jadi memang harus sedikit melambat pun saya kira nggak masalah ya. Dibanding nanti akan terjadi sesuatu yang bisa membahayakan pasien itu sendiri. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu saya juga sempat diminta membantu JIK dengan AMO gitu ya, salah satu konsultannya untuk melakukan pemetaan telemedicine di Indonesia gitu ya. Kita bagi ada public Ministry of Health, public dari BPJS dan private ya, apakah itu dari dokter ke pasien, dokter ke dokter atau yang berhubungan dengan health information system gitu ya. Apakah itu sifatnya usernya di general public, ada peduli lindungi dan lain-lain yang saya kira sekarang usernya mungkin nanti mau dikoreksi oleh Pak Agus gitu. Saya kira sudah lebih dari 100 juta ya, salah satu aplikasi kesehatan yang paling banyak penggunanya mungkin ya, walaupun kemarin sempat diganti oleh pemerintah Amerika juga gitu ya. Kemudian ada Sehatpedia, ada Siranap, temenin atau komen, Simpus. Nah, jadi kita bicara sebenarnya sudah cukup komplit ya, dari berbagai lini ada dengan berbagai kelebihan kekurangannya yang nanti masing-masing harus kita kaji dengan baik. Nah, nanti mungkin dari Kemenko Perekonomian akan bisa membantu memetakan sehingga akan terjadi satu strategi yang tepat untuk mendorong mereka berinovasi lebih lanjut sehingga layanan kesehatan juga makin bagus dan juga dari sisi ekonominya juga akan tercapai dengan baik. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, teknologi di balik itu juga ternyata sangat banyak harusnya ya, kalau kita bicara telemedicine bukan hanya sekedar aplikasi telemedicine sendiri, tapi bagaimana integrasi dengan perangkat digital kesehatan. Apakah itu berhubungan dengan EKG digital atau misalnya berhubungan dengan wearable device yang bisa digunakan untuk mengukur detak jantung, mungkin kadar gula darah yang nanti pakai alat kecil ditusukin ke jari kemudian dikoneksikan ke USB-nya dari smartphone. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi di bidang kesehatan, terutama telemedicine atau digital health atau sempitnya mobile health, di balik itu masih banyak lagi ada wearable, ada sensor device, ada data science di balik itu, ada cloud computing. Jadi ini juga studi kajian dari AMO sendiri juga. Ini akan sangat menarik untuk kita cermati bagaimana nanti akan menjadi daya dorong atau mendukung di digital ekonomi itu sendiri gitu, karena ini ternyata skopnya sangat luas dan mungkin masih banyak yang belum tereksplorasi dengan baik gitu ya di bidang ini gitu ya. Sedikit cerita juga dengan teman ini, saya kira mungkin sudah sering dengar ya, kebetulan saya juga langsung pernah terlibat dari tim teknis di sana dari 2015 di mana ternyata kalau kita lihat cermati lagi dengan perjalanan dari 2012 sampai 2017 menjadi teman dan sekarang menjadi komen gitu ya. Utilisasinya sebenarnya sudah lumayan banyak ya, karena banyak sudah yang tergabung dari rumah sakit, dari puskesmas dan lain-lain. Yang mana kebanyakan masih di teleradiologi, kemudian nanti baru ke EKG. Nah, ini juga menjadi tantangan karena perangkat EKG digital juga mau tidak mau bagi rumah sakit umum daerah atau puskesmas menjadi barang yang masih mahal untuk dibeli, sehingga nanti disinilah mungkin bagaimana ekosistem teknologi kesehatan mendukung untuk mengembangkan berbagai perangkat-perangkat digital kesehatan yang bisa terkoneksi dengan sistem telemedicine dengan lebih terjangkau, lebih mudah dan lain-lain. Itu akan membangkitkan lagi perputaran ekonomi di situ juga gitu ya, dan juga terutama dengan
salah satunya mungkin berhubungan dengan kesehatan ibu anak, USG ini kebetulan masih rendah. Ini hanya contoh ilustrasi bagaimana pemanfaatan itu masih bisa kita eksplorasi, bisa kita kejar lebih banyak lagi untuk dimanfaatkan. Kemudian ini tadi yang disebutkan oleh Prof. Gunawan, bukan dulu saya juga membantu di UNDP dan Atensi untuk melakukan survei itu. Menarik sekali juga tadi disebutkan yang paling banyak diakses adalah tentang teleconsultation, kemudian juga demografinya adalah kebanyakan wanita, dan edukasinya adalah kebanyakan dari S1, setelah itu SMA gitu ya, dan memang rata-rata kebanyakan tinggal di daerah perkotaan atau urban, yang rural mungkin masih menjadi PR kita ke depannya gitu ya. Nah, dari situ kita lihat beberapa hal yang perlu kita cermati, sudah banyak disebutkan oleh pembicara sebelumnya, ada regulasi tentang bagaimana literasi digital dari SDM, kemudian hubungannya dengan infrastruktur itu selalu menjadi masalah klasik di tempat kita dengan berbagai keterbatasan yang ada. Kemudian demografi dari penggunanya juga ini menarik karena ternyata wanita paling banyak menggunakan, karena mungkin kultur di Indonesia juga kalau masalah kesehatan biasanya yang menangani adalah ibu rumah tangga, ibunya gitu ya, atau seseorang di rumah. Bapak mungkin akan lebih ke bagaimana memberikan akses untuk ke arah lokasi pergi rumah sakit, tapi dalam menangani kesehatannya di rumah mungkin ibu akan lebih banyak berinteraksi, bertanya ke dokternya, mencari tahu apa yang perlu diberikan obat ke anaknya dan segala macam hal. Dan juga tentu isu ada tentang berhubungan dengan pembayaran, yang mana kebetulan BPJS Kesehatan sudah melakukan beberapa uji coba di lapangan gitu ya, nanti kita lihat itu. Nah, ini menarik juga nih, termasuk yang paling baru dari surveinya BPS ya, tanggal 16 sampai 25 Februari 2002 lalu. Spesifiknya sih lebih ke perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID, tapi salah satunya ada pertanyaan tentang telemedicine, ternyata yang tidak tahu cukup banyak gitu ya. Kemudian yang paling banyak memahami itu ternyata adalah orang-orang yang memang punya penghasilan yang cukup lumayan, artinya karena mereka terekspos dengan perangkat digital, kemampuan memberi paket data yang cukup besar untuk akses ke telemedicine dan lain-lain gitu ya. Dan ternyata juga memang 86% sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan rata-rata juga lulusan perguruan tinggi yang paling banyak untuk menggunakan aplikasi telemedicine ini sendiri. Kemudian ini dari BPJS Kesehatan juga disebutkan sudah melakukan beberapa uji coba, terutama kaitannya tadi sudah disebutkan oleh Prof. Gunawan untuk masalah pembiayaan gitu ya, karena itu kan juga menjadi isu yang penting untuk kita cermati, dan sudah dilakukan ya, terutama mereka menggunakan komen untuk komunikasi antara telekonsultasi antara dokter dari pasien ke satu ke yang lain, ya, puskesmas ke RSUD dan seterusnya, dan kombinasikan dengan mobile JKN untuk ke pasien gitu, dan dengan menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Ini juga menarik untuk pesertanya, ada PRP aktif dari hipertensi, jantung, DM dan lain-lain gitu ya. Dan untuk tele-USG juga begitu dan lain-lain. Saya kira ini bisa dilihat dari slide-nya. Jadi secara umum mendapatkan respon yang cukup bagus gitu ya. Kemudian juga terdapat banyak manfaat terutama bagi para dokter karena terjadi transfer knowledge ya. Ini kan juga kaitannya dengan tujuan telemedicine di awal tadi, berhubungan dengan pendidikan berkelanjutan gitu ya, dan segala macam hal. Walaupun sekali lagi untuk masalah pembiayaan memang masih perlu digodok lagi sampai menjadi satu formulasi yang paling tepat gitu ya. Tadi mungkin Prof. Gunawan juga sudah menyebutkan beberapa kali gitu ya. Kemudian menarik lagi beberapa waktu lalu juga kegiatan dengan UNDP, ada Kementerian Pedesaan. Tadi kalau Prof. Gunawan sudah dengan Kementerian Dalam Negeri, nah jangan lupakan juga bagi ujung tombak di luar sana adalah di Kementerian Pedesaan. Mereka juga ternyata punya banyak kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan internet ya, broadband internet mandiri, yang mana itu juga pasti bisa membantu ke arah layanan kesehatan. Nah, ini sedikit cerita, misalnya pengalaman kami keliling ke daerah-daerah tertentu, saya selalu mengamati setiap kali kami ke desa-desa terpencil apapun, selalu kita temukan adanya BRI unit desa. Nah, ini kan sangat bagus lagi sebenarnya ke depan, misalnya Kementerian Kesehatan selain menggunakan bakti dari Kominfo bekerjasama dengan beberapa operator untuk melakukan USO ya, Universal Service Obligation, bisa juga minta bantuan dari BRI, karena BRI punya BRISAT yang saya kira kapasitas satelitnya masih bisa dimanfaatkan untuk layanan kesehatan, pendidikan gitu ya, sehingga nanti akses internet di daerah-daerah terpencil cukup nebeng dengan koneksinya BRI unit desa yang punya VSAT, connect ke antenanya BRISAT, kemudian disebar ke puskesmas, ke SD, SMP, kelurahan, kecamatan. Itu juga salah bentuk misalnya bagaimana kita mampu berkolaborasi dengan berbagai stakeholder lain dalam menyikapi adanya keterbatasan di bidang infrastruktur
telekomunikasi dan lain-lain. Saya kan akan menjadi menarik juga kita cermati di situ ya. Kemudian juga kita lihat ini dari program bakti, saya kira dari tahun ke tahun terus berkembang. Palaparing juga sudah menjangkau ke banyak tempat. Selalu terkesan setiap kali kami keliling ke daerah, setiap nyebrang sungai saya melihat ada pipa besi di seberang jembatan, itu saya sangat lega sekali. Itu berarti sudah disiapkan jalur untuk fiber optik ya, untuk backbone-nya, sehingga baru nanti dikoneksikan ke berbagai BTS atau pemancar untuk bisa menjangkau akses internet di daerah-daerah terpencil. Itu yang saya kira juga terus harus kita kejar, karena target kita masih cukup banyak untuk daerah-daerah 3T gitu ya. Nah, ini kita lihat dari programnya Kominfo sendiri, tadi juga disebutkan oleh Pak Bayu ya, bahwa mereka juga punya concern seperti itu, Bappenas juga gitu ya. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut bisa disinergikan sehingga bisa mendukung berbagai kegiatan layanan kesehatan berbasis digital tadi yang didukung oleh Kementerian Kominfo, baik kalau punya program dari sisi infrastrukturnya dengan bakti, bahkan sampai juga ke literasi digital, karena mereka punya kegiatan seperti digital talent dan lain-lain yang nanti mungkin Kementerian Kesehatan bisa nebeng ikut untuk bisa memberikan pendidikan-pendidikan bagi para nakes di daerah-daerah untuk memahami pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan. Itu juga pasti akan jadi lebih mudah dan simpel, lebih ringan juga dibanding Kementerian Kesehatan melakukan diklat atau pelatihan tersendiri yang mungkin makan waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain. Nah, teknologi implementasinya sekali lagi mulai dari sekedar telehealth, assistant living, data driven. Nah, saya kira sebenarnya jadi intinya kalau menurut pengamatan saya semua komponen penting di Indonesia sudah ada, tinggal bagaimana kita meramunya, meraciknya dengan tepat sehingga menjadi solusi yang terbaik, yang appropriate bagi layanan kesehatan berbasis digital di Indonesia. Nah, mungkin nanti pesan terakhir akan kita lihat di slide terakhir ya, bagaimana koordinasi antar stakeholder itu menjadi sangat-sangat penting. Sekali lagi ini program dari Kominfo, saya kira juga mereka concern sekali terhadap layanan kesehatan selain pendidikan dan lain, terutama di 3T gitu ya. Nah, ini juga menarik studi yang dilakukan teman-teman atau kolega kami di kedokteran UGM gitu ya, tentang pemanfaatan telemedicine dengan menggunakan BPJS ya. Dari situ terlihat sebenarnya apa namanya, ada hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Rata-rata mereka puas dalam menggunakan, merasa terbantu, mendapatkan pengetahuan lebih. Tapi sekali lagi seperti yang kita bahas di awal tadi, masih banyak kendala-kendala yang harus kita perbaiki, mulai dari keterbatasan SDM, kemudian mungkin ya beberapa hal yang sifatnya administratif, kemudian mungkin berhubungan dengan infrastruktur, dan hal-hal teknis yang mungkin berkaitan dengan terutama sistem informasi puskesmas yang harus terintegrasi dengan Komen atau Temenin dan Mobile JKN. Tapi secara umum sebenarnya kita lihat bahwa ada niatan ke situ dan sudah dikaji dan akan memberikan masukan-masukan bagus dari perubahan-perubahan ke depan yang lebih baik dalam pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil gitu ya. Nah, jadi di antara lain rekomendasinya ada skema pembiayaan dan insentif menjadi faktor pendukung. Ini saya kira akan perlu kita kaji lagi, mungkin dari Kemenko Perekonomian bisa membantu lebih ini lagi ya terhadap kajian bagaimana pemanfaatan layanan teknologi di bidang kesehatan di daerah-daerah, kaitannya dengan apa namanya, mungkin memicu ke apa namanya, efisiensi secara ekonomi dan segala macam hal itu harus dilakukan dengan segera gitu ya, sehingga bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam memberikan apa namanya, strategi yang tepat dalam pelayanan kesehatan berbasis digital, terutama di telemedicine dan lain. Kemudian juga beberapa masukan seperti revisi Permenkes lah dan regulasi telekonsultasi dengan Mobile JKN dan lain-lain. Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi sedikit ke tetangga-tetangga kita gitu ya, di Asia atau ASEAN gitu ya, ternyata saat ini terjadi tren di mana terjadi penuaan ya, artinya ke depan makin banyak lagi kayak di negara-negara maju, telemedicine atau mobile health banyak digunakan untuk teleassisting, untuk melakukan apa namanya, bantuan bagi senior citizen gitu ya dalam melakukan kegiatan sehari-hari, karena mungkin sekarang mereka hidupnya tinggal sendiri, jadi harus diawasi dengan sensor-sensor. Kadang mereka harus melakukan olahraga secara virtual ya, ada menggunakan Kinect dari Microsoft dan lain, koneksi ke wearable device-nya, connect ke handphonenya, kemudian connect ke dokternya di rumah sakit, sehingga mereka tidak perlu lagi apa namanya, keluar rumah, bisa berolahraga di dalam ya, atau mereka lagi keluar karena demensia kesasar gitu ya. Nah, teknologi-teknologi yang berhubungan dengan kesehatan itu juga akan makin banyak digunakan oleh masyarakat yang di level senior citizen gitu ya. Kemudian ini yang PTM ya, penyakit tidak menular, dari tahun ke tahun mulai dari 2015 terus meningkat ya.
Sehingga mobile health atau telemedicine berbasis mobile ini akan menjadi sangat penting, terutama untuk promotif dan preventif. Karena gaya hidup kita makin tidak sehat ya, makanan yang berlemak, kurang olahraga. Jadi dengan aplikasi sederhana, reminder yang bahkan hanya pakai SMS atau WA atau yang lebih canggih lagi, mengingatkan tiap hari untuk berolahraga, minum air putih yang banyak, sayur-sayuran, kemudian mungkin misalnya yang merokok mengingatkan untuk mengurangi rokoknya, yang mungkin perlu minum obat diingatin obatnya, itu saya kira akan menjadi satu area yang sangat penting sekali untuk kita eksplorasi ke arah bagaimana kita melakukan promotif dan preventif berbasis pada teknologi di layanan kesehatan tersebut, gitu ya. Kami di kampus pernah melakukan kegiatan penelitian 2016-2017 membagikan 500 handphone ke 21 puskesmas di 4 kabupaten kota di DIY ya, di Kulon Progo, di Gunung Kidul, di segala macam hal. Nah, itu untuk promotif preventif. Jadi mereka melakukan gamification, ada aplikasi yang unik, lucu, meminta mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ke arah tadi, kayak hidup sehat, gitu ya, mengingatkan untuk tidak makan yang berlemak atau kolesterol, mengingatkan minum air putih banyak, sayur, olahraga, dan seterusnya. Dan kita lihat sendiri di ASEAN sendiri pertumbuhan ekonomi terus meningkat sangat besar. Tadi Pak Bayu sudah menampilkan ya berbagai data yang ada, sehingga memang ini sudah saatnya untuk kita kita eksplorasi, kita kaji lebih dalam lagi, gitu ya, dari sisi share market size-nya, gitu ya, untuk telemedicine remote monitoring yang terbesar 37%, digital farmasis tadi disebutkan juga di pembicara sebelumnya, untuk manajemen penyakit kronis, penggunaan AI imaging, genomik, dan lain-lain juga akan menjadi hal yang perlu kita eksplorasi ya, terutama juga bahkan sampai ke wearable, activity trackers, dan fitness, karena salah satu kategori dari M-Health atau pervasive healthcare itu juga berhubungan dengan fitness dan wellness ya, yang di masyarakat maju di negara sudah maju atau di perkotaan akan banyak menggunakan telemedicine ke arah itu, gitu ya, karena mereka sangat sadar dengan kebugarannya dan lain-lain. Nah, kita lihat sini platformnya bisa sangat banyak ya, tadi ada telekonsultasi, farmasi, imaging, delivery, dan lain-lain. Contohnya juga banyak di Indonesia, sudah sangat besar sekali dengan teman-teman dari Atensi yang ada di sini, gitu ya. Nah, ini beberapa data, mungkin karena waktu tidak akan saya baca semua, tentang bagaimana penggunaan telemedicine selama pandemi, gitu ya. Sudah dijelaskan oleh Prof. Purnawan juga, gitu ya, atau tadi Pak Riko, tentang bagaimana pemanfaatan aplikasi-aplikasi di PLT, kemudian kerjasama dengan Kemenkes untuk melakukan isoman dan segala macam hal, gitu ya. Dan masih menjadi PR adalah masalah regulasi yang harus kita segera selesaikan untuk bisa melindungi layanan telemedicine dari dokter ke pasien. Nah, di Malaysia juga begitu, saya yakin sekali lagi mereka juga sudah punya banyak aplikasi yang berhubungan dengan telemedicine. Walaupun sekali lagi mirip dengan di Indonesia, keamanan data belum diatur secara khusus, tapi mereka punya Personal Data Protection Act 2010, gitu ya. Kemudian guideline-nya mereka punya. Kebetulan kalau Malaysia sudah punya guideline telemedicine dari Malaysian Medical Council sudah dari tahun 2020 juga, gitu ya. Kemudian dari Filipina juga begitu, mereka punya beberapa aplikasi layanan telemedicine. Departemen Kesehatannya bekerjasama dengan Smart Clinic ya, terutama untuk COVID-19, gitu ya, untuk data tracking. Ada COVID Kaya dan lain-lain yang mungkin mirip dengan Peduli Lindungi kita di sini, dan mereka punya beberapa regulasi yang mendukung ke arah itu, gitu ya, dari Telehealth Act 2012 dan seterusnya. Termasuk juga perlindungan datanya ada di Data Privacy Act 2012. Thailand juga begitu, startupnya juga punya kerjasama dengan kementerian seperti kita di sini juga, gitu ya. Kemudian ya sama mungkin menggunakan QR code seperti Peduli Lindungi, kemudian juga panduan telemedicine dan klinik online Juli 2020 juga sudah diluncurkan, walaupun tidak ada regulasi yang mengikat resmi dari pemerintah. Vietnam juga begitu, mungkin tidak akan saya baca semua. Singapura apalagi ini juga jadi tempat kajian dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan regulatory sandbox, kalau salah ya, yang kemarin sempat diluncurkan untuk malaria. Saya kira karena negaranya kecil dan masyarakatnya literasi digitalnya juga bagus ya, dan sistemnya sudah bagus ya, relatif saya yakin mereka sudah siap dengan banyak hal yang mungkin juga tidak dengan mudah bisa kita adopsi di Indonesia dengan berbagai keberagaman tantangan yang ada di tempat kita, gitu sekarang. Kemudian di negara lain, saya kira Cina apalagi ya, mereka punya teknologi yang sangat canggih untuk arah itu. Kemudian di Jepang ya, sekali lagi ini juga ada aturan-aturan yang memang cukup ketat ya, misalnya tentang inform consent di awal juga sudah tetap muka dan lain-lain, itu
Ya saya kira memang seperti di Jepang, mungkin kalau Bapak Ibu familiar kenapa handphone di Jepang kalau menjalankan kamera harus bunyi kan, karena supaya orang tahu kalau di foto itu kita sedang difoto oleh orang gitu. Jadi aplikasi di Jepang untuk memotret di handphone itu harus ada bunyinya, tidak boleh dimatikan, tidak bisa dimatikan. Itu contoh bahwa hal-hal tersebut mereka sangat ketat, sangat concern terhadap hal itu gitu ya. Itu juga mungkin makanya tiap negara punya uniqueness atau keberagaman yang berbeda tentang bagaimana aturan teknologi telemedicine jadi terapkan di masing-masing negara tersebut gitu ya. Di Italia juga begitu, saya kira ini ya, mungkin kadang beberapa masih mirip dengan di Indonesia gitu ya. Belanda ini cukup menarik, kebetulan saya sempat 4 tahun di sana kemarin waktu studi, bahkan beli kacamata gitu ya, saya punya kartu asuransi, kemudian tinggal digesek dia langsung tahu tentang kondisi yang terbaru bagaimana kesehatan saya dan segala macam, membaca mereka punya backbone sistem kesehatan nasional namanya aorta gitu ya, jadi tidak hanya apotik, bahkan toko kacamata dan segala macam bisa bergabung ke backbone-nya sistem kesehatan nasional yang disebut sebagai nama aorta gitu ya, dan mereka mengikuti undang-undang untuk GDPR gitu ya dan lain-lain gitu. Saya kira kalau di Eropa mungkin lebih mature, lebih established gitu ya. Rusia juga begitu, Arab Saudi juga begitu ya, saya kira tidak akan banyak waktu. Nah, Amerika tadi Prof juga menjelaskan tentang bagaimana mungkin skema-skema dari asuransi juga sudah ada yang di cover di dalam pelayanan telemedicine gitu ya. Yang ini juga mungkin perlu kita cermati di Indonesia gitu ya, akan seperti apa gitu ya. Dan ada hukum-hukum yang memang mengatur dengan baik seperti HIPAA dan lain-lain, jadi mereka sudah sangat strict pengaturan dalam bagaimana pelayanan kesehatan berbasis digital. Itu. Nah ini terakhir kemarin kami di UNDP juga sempat membuat policy recommendation ya, walaupun masih baru akan disubmit. Nah salah satu yang penting ternyata dengan berbagai kegiatan yang nanti akan mendukung layanan telemedicine atau kesehatan digital, itu banyak sekali stakeholder yang sudah melakukan dan perlu dikoordinasikan dengan lebih baik gitu. Jadi kita harus punya platform untuk bisa mewadai multi stakeholder dalam pengembangan regulasi telemedicine tersebut. Kementerian Kesehatan, BPJS, BPOM, Kominfo, Kemendagri, Kemendes, dan segala macam yang lain. Saya kira perlu duduk bersama untuk merumuskan bersama gitu supaya nanti jadi lebih advance ya dalam itu. Kemudian ruang lingkup dan standar pelaksanaan telemedicine juga perlu dikaji lebih jelas lagi. Isu-isu mengenai penyimpanan data, kepemilikan, tata kelola keamanan juga penting untuk segera diwujudkan. Dan yang terakhir seperti yang disebutkan di depan juga kayak Pak Riko juga adalah masalah kebutuhan populasi yang terpinggirkan dan rentan, itu karena juga penting untuk kita cermati. Ternyata masih banyak sekali teman-teman kita di daerah sana, tidak harus di daerah terpencil, di perkotaan pun ya, maaf misalnya tinggal di daerah kumuh yang tidak punya akses kesehatan, walaupun mereka sudah punya handphone, itu juga perlu kita cermati bagaimana layanan telemedicine mampu memberikan layanan ke mereka, karena ini masalah tentang inklusivitas digital. Sehingga kalau boleh dibilang sebenarnya menarik untuk kita kaji dengan melibatkan mereka, dengan menjangkau ke masyarakat daerah terpencil, ternyata nanti bahkan akan memberikan impact yang bagus dari sisi health economic sendiri ya. Beberapa studi menyebutkan bagaimana telehealth economic impact bisa menjangkau ditingkatkan di rural area gitu ya. Kemudian bagaimana mereka melakukan pengukuran economic impact telemedicine di rural area. Jadi hal yang perlu dicermati di Indonesia saat ini adalah bagaimana kita mampu menjangkau teman-teman kita yang memang belum tersentuh oleh layanan kesehatan digital yang ada saat ini. Itu mungkin dari saya dulu. Terima kasih. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Waktu saya kembalikan pada Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Surahyo atas paparannya, dan tiba waktunya kita untuk sesi diskusi. Tadi sudah